Akhwan fiddin, azakumullah. Ramadan ini harus kita isi dengan amal-amal yang soleh. Sibukkan antum dengan amal soleh. Ya puasa udah jelas wajibnya. Sholat berjamaah jelas wajib bagi laki-laki. Kemudian sholat sunat, taraweh, baca Al-Quran, nanti jangan tinggalkan baca Al-Quran. Memperbanyak sedekah. Nah, ini. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, antum perhatikan di sini bahwa untuk buka itu nggak ada antum cari dana, cari uang. Ini kan banyak donasi untuk buka bersama. Ini nggak ada dari zaman Nabi SAW, nggak ada. Antum buka bersama sengaja, antum datang buka bersama. Lain kalau kita ada kajian, karena menjelang maghrib kajian itu sampai di maghrib di situ, ya kita buka di situ nggak ada masalah, karena ada kajian. Tapi antum sengaja kumpulkan donasi untuk buka. Kenapa antum takalluf? Kenapa minta? Orang ini cukup buka di rumahnya dengan satu butir kurma dengan air cukup. Kenapa antum takalluf dengan minta-minta kepada manusia? Ini kan takalluf, memberatkan diri. Minta-minta itu saja menurut syariat sudah apa? Nggak boleh. Minta-minta termasuk akhlak yang buruk. Perhatikan tuh. Minta-minta termasuk akhlak yang buruk dalam Islam. Jadi kenapa antum jadi ribut sekarang dengan donasi? Antum yang penting ngurusin ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, menjaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Orang yang paling nikmat buka puasa, antum buka puasa dengan istri antum. Dengan itu paling nikmat sudah dengan keluarga. Meskipun cuma punya sebutir kurma, satu-satu kita dapat. Nikmat. Kenapa harus di masjid bersama kaum muslimin? Kalau seandainya itu baik, lau kana khairan la sabaquna. Kalau buka bersama di masjid, yang terbaik masjid yang mana? Nabawi. Nabi nggak pernah ngadakan. Ayo para sahabat buka bersama di sini. Donasi. Nggak ada, mana ada. Ini kan sibuk nih mau Ramadan. Tuh ada itikaf. Itikaf hukumnya apa? Sunnah. Donasi lagi itikaf. Antum memberatkan diri. Antum nggak perlu itikaf kalau memang antum keluarga antum masih mengalami kesulitan dalam masalah makan dan minum. Kan antum wajib cari apa? Nafkah. Wajib. Ini kan ada orang-orang yang dia nafkahnya minta-minta dari orang. Ada itikaf. Nah, mulai itikaf dia itikaf. Kenapa? Di rumah juga pusing diomelin sama istri dia. Jadi udah nggak benar ya itikafnya. Karena istrinya minta ini. Antum nggak bisa, antum penuhi dulu kebutuhan istri dan anak. Karena ini bulan Ramadan, memang kita mau lebaran tetap. Tapi kan ulama salaf nggak ada tuh siap-siap buat lebaran, nggak ada, mana ada. Kita udah sibuk dengan apa? Ibadah. Justru 10 hari terakhir kesempatan kita untuk apa? Berlomba-lomba dalam ibadah. Tapi antum maksakan itikaf. Itikaf ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah antum asal di rumah dengan istri antum. Didik istri antum, baca Qur'annya bagaimana, anak antum bagaimana baca Qur'annya. Sekarang antum itikaf. Istri antum nggak ajarkan agama yang benar. Bahkan kadang-kadang nggak baca Qur'an. Anak nggak baca Qur'an. Sibuk main apa sekarang ini? HP. Tanggung jawab dari kiamat. Ingatkan terus tuh anak antum. HP ingatkan terus. Sekarang habis waktu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, enggak ustadznya, habis sudah main HP berjam-jam. Antum lebih bagus baca Quran daripada main HP. Kadang-kadang berjam-jam itu hilang. Quran 3 jam bisa dapat 4 juz antum. Atau 3 juz, 3 jam. Habis tuh HP lagi sibuk. Antum baca Quran tiap hari di rumah, tiap hari untuk Ramadan. Kalau bisa kita hatamkan 4 kali atau 5 kali. Berarti sehari itu 4 juz, 5 juz. Sehingga apa? Sehingga kita bisa, atau paling nggak 4 kali. Berarti setiap pekan hatam. Untuk Ramadan, ini bicara untuk Ramadan ini. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat, tinggalkan yang nggak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi nggak ada tuh donasi, pengumpulan donasi untuk buka bersama, untuk itikaf. Nggak ada. Dan kalau udah buka bersama, antum kumpulkan. Yang datang ini orang-orang yang cari makan. Kita pernah ngadakan pengajian yang buka bersama. Ternyata yang datang orang-orang yang kita nggak kenal. Bawa istrinya, bawa anaknya, mau apa? Mau makan di masjid. Karena itu nggak benar seperti ini. Jadi sekarang dikurangi yang seperti itu. Justru kita nganjurkan orang untuk buka apa? Di rumahnya masing-masing.
antum kumpul bersama istri, bersama anak, makan di rumah, itu barokah. Para ustadz juga berusaha bagaimana dia sibuk dengan istri dan anaknya, bukan ceramah. Para ulama salaf kalau udah Ramadan nggak ada lagi ceramah. Sekarang enggak, ini habis tarawih ceramah, nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya ceramah tarawih itu. Karena saya pakai pengalaman, nggak ada manfaatnya. Terus ceramah lagi di kantor ini, pernah saya dengan Ustadz Hakim dulu 22 tahun yang lalu, tahun 2000, ceramah satu kantor, kita diundang Ustadz Hakim diundang sama ceramah. Begitu kita ceramah, innal hamdalillah, semuanya ngorok semua. Udah saya bilang, saya udah pukul meja. Ini yang awal, wal akhir sudah, nggak mau lagi saya ceramah. Jadi nggak ada manfaatnya berarti antum ceramah Ramadan. Dulu kita pengen mungkin bermanfaat, tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Orang udah capek kan. Dari mulai pagi dia kerja, saatnya dia istirahat dari 12:30 sampai jam 1 dia istirahat. Untuk apa? Untuk tidur sebentar. Nggak makan dia karena puasa kan Ramadan. Untuk tidur, dipakai untuk apa? Ceramah. Mau tuh, asal ngorok daripada dengerin ceramah. Ini nyata pengalaman saya. Dan Ustadz Hakim juga ngalamin seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada ceramah. Kan Ustadz mau ngapain ceramah? Ceramah mau ngapain ya? Ada apa di balik itu? Kan ada yang nyari duit. Gak boleh. Antum sibuk di rumah antum sudah. Jangan sibuk dengan ceramah, gak ada manfaatnya. Ceramah tarawih gak ada. Ini min muhdatsatil umur, termasuk perkara-perkara yang baru dalam agama yang Nabi gak contohkan. Kalau ceramah tarawih itu baik, Nabi sudah kerjakan. Kalau ceramah tarawih itu baik, sahabat sudah kerjakan. Gak ada ceramah tarawih, gak ada dalam Islam, gak ada sama sekali. Yang ada ketika tarawih, ya tarawih, sholat. Bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Dan juga saya ingatkan juga kepada imam-imam, antum jangan mau diambil foto itu, di shoot ketika sholat. Riya nanti. Awalnya nggak riya, lama-lama riya nanti. Antum banggakan suara antum dengan itu. Hati-hati tuh. Dan juga para imam juga hati-hati nih. Kadang-kadang dia sengaja kemana-mana untuk cari apa? Uang. Yang kata Nabi sudah sebutkan nanti akan ada pembaca Quran yang dia makan dengan Quran. Dan saya bawakan beberapa hadisnya sudah. Dan itu dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi ingat tuh. Jadi para dai sekarang dia justru sibuk untuk apa? Untuk apa? Untuk ngisi keluarganya. Untuk dakwah kepada keluarganya, baca Quran. Jadi contoh dia di rumahnya. Gitu. Bukan sibuk kemana-mana ceramah. Bahkan ada yang kalau keluar kota. Saya dari dulu nggak mau keluar kota kalau Ramadan, tidak. Untuk di rumah. Kecuali umroh, Ramadan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ceramah nggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga antum perhatikan lagi. Sekarang waktunya antum untuk introspeksi diri. Kan kita nih hidup semuanya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak maksiat. Kesempatan Ramadan apa? Kita untuk apa? Muhasabah diri kita, bahwa kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan. Sibukkan dengan apa? Dengan minta ampun kepada Allah. Perbaiki diri kita. Mudah-mudahan sudah Ramadan kita lebih baik diri kita ini. Jangan sibuk dengan yang lain, jangan. Sibuk dengan diri kita. Karena Allah sudah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah juga sebutkan itu dalam surah At-Tahrim. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, kamu sibukkan diri kamu sendiri. Kamu urus diri kamu sendiri. Tidak membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Coba kita introspeksi. Kan jarang kita introspeksi diri, muhasabah, kita banyak dosa, ingat merenung dosa-dosa kita yang sekian banyak. Yang laki, yang perempuan, suami, istri, anak, minta ampun kepada Allah semua dosanya supaya keluar Ramadan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.